Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tim Roy Suryo klaim sudah dapat data Cihasil 823.220 TPS yang sebelumnya dirahasiakan KPU. Wow, super ya. Ternyata apakah ini bukti dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Mahkamah Konstitusi begitu kan? Tapi sayang ya. Roy Suryo tidak bisa datang di saksi ahli di situ begitu kan, tapi poinnya cukup sama, memberikan keterangan di situ begitu kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ini benar, Cihasil sudah ditemukan ya 823.000 yang kemudian menurut Roy Suryo dianggap sebagai masalah, maka ini menjadi catatan penting. Bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, awalnya Prabowo Gibran bisa menang, tapi pada akhirnya mereka kalah ya akibat dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Karena dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian dimunculkan dari saksi 01 dan 03 itu benar-benar oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan yang sangat luar biasa. Tapi nampaknya ini sampai hari ini menjadi perdebatan luar biasa. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memberikan artinya sudah selesai begitu kan ya perdebatan itu begitu kan. Nampaknya rakyat masih belum puas apa yang kemudian terjadi selama ini begitu. Ini tim Roy Suryo klaim sudah dapat ya Cihasil di situ. Mari kita baca ya. Sidang MK sudah mau selesai, data Roy Suryo tetap dirahasiakan. Sudah disampaikan kok sebenarnya, walaupun orangnya tidak datang di MK, mereka sudah memberikan oret-oretan ke Mahkamah Konstitusi. Poinnya juga sama dengan orang yang kemudian menjadi saksi di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan ya serahkan saja ke MK ya, biar mereka nggak ngeles lagi bilang nggak cukup bukti. Nanti kalau setuju pemilu ulang, tukar semua gerombolan KPU Bawaslu sekarang, jangan mereka lagi katanya. Banyak komentar-komentar netizen, ada yang mengatakan bahwa ya diskualifikasi Gibran ya putusannya ya, maksudnya yang dikabulkan. Ada yang mengatakan diskualifikasi Gibran, ada yang diskualifikasi Prabowo Gibran, ada yang mengatakan pemungutan suara ulang dan sebagainya. Tapi nampaknya yang paling dekat kalau menurut saya pribadi yaitu adalah diskualifikasi Gibran, bukan Prabowo. Prabowo tetap dilantik, mungkin cari gantinya karena dianggap tidak ada masalah kalau Prabowo-nya begitu kan. Yang menjadi masalah itu adalah Gibrannya. Ada yang berspekulasi seperti itu. Ya oke lah, inilah kan negara demokrasi begitu kan. Tentu mencari fakta-fakta itu kan sekarang ini cukuplah mudah karena di era teknologi yang sangat canggih, pakar IT semakin berkembang begitu kan, seperti Roy Suryo membuktikan apakah ini nantinya benar atau tidak begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah nuansa-nuansa yang kemudian dilakukan Roy Suryo cukup menjadi resiko sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena dia membongkar bagaimana IT Sirekap di situ begitu kan ya. Ini dibongkar habis-habisan di situ, maka banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan, wah kalau seperti ini usut tuntas saja biar clear tahun 2029 biar tidak ada lagi dugaan kecurangan seperti ini, katanya begitu. Tapi KPU nampaknya dia punya cara begitu kan, yaitu caranya bagaimana Sirekap mereka lakukan ya katanya hitung cepat ya, dalam beberapa ini Sirekap sudah tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan itu adalah manual. Tetapi rujukannya kok sama antara manual dengan Sirekap begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini masih menjadi spekulasi sampai hari ini. Mari kita baca ya. Tim Roy Suryo klaim sudah dapat data Cihasil 823.220 TPS yang sebelumnya dirahasiakan KPU. Pakar telematika ya Roy Suryo bersama pakar IT lainnya mengaku sudah mendapatkan semua data Cihasil dari 823.220 TPS se-Indonesia pada pemilu di 2024. KPU sebelumnya merahasiakan data perolehan suara masing-masing TPS. Roy Suryo mengatakan pada 17 Maret 2024 ya persidangan di Komisi ya Informasi Pusat KIP membuat putusan penting ya tentang keberadaan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap. KPU sebelumnya membuat aturan bahwa data induk termasuk hasil perolehan suara di TPS ya dirahasiakan. Bahkan mantan politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan hakim KIP memutuskan KPU harus membuka KPU data-data ya, itu kami dorong KIP ya, kan data-data publik kok dirahasiakan. Akhirnya data induk boleh diakses untuklah umum dan sekarang kita didapatkan begitu kan.
Dia mengatakan prinsipnya adalah agar rakyat Indonesia tidak pasrah begitu saja dengan hasil Pilpres 2024. Kami dari tim IT mengungkapkan agar tidak pasrah percaya begitu saja. Ini yang kita tularkan ya kepada masyarakat. Kenapa tidak pasrah begitu? Kenapa tidak pasrah begitu saja? Karena Sirekap ini banyak bohongnya, katanya begitu kan. Wah, ini bisa saja nantinya begitu menjadi spekulasi lagi begitu kan. Tetapi pertanyaannya sekarang, kalau memang Sirekap itu dianggap bohong ya, kenapa data-data dari KPU itu sekarang ini mengambil dari data manual begitu kan? Artinya kalau data manual sudah disepakati oleh oleh para saksi, tanda tangannya juga sama begitu kan ya, walaupun Sirekap nantinya berspekulasi begitu kan ya, menjadi masalah besar, tapi kan dari KPU ya manualnya sudah dibuktikan begitu kan, dalam artian sudah bisa diakses di situ begitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi para masyarakat ya, para rakyat masih mempertanyakan kenapa Sirekap dengan hasil manual di situ begitu kan ya. Seolah-olah mereka sama hasilnya begitu. Tapi ya kita lihat saja 58% sama 58%. Jadi apakah KPU ini benar-benar saksama begitu kan ya melihat data-data secara manual, atau berasumsi masih ya panduannya adalah Sirekap. Nah, itu yang masih menjadi spekulasi hari ini begitu. Bahkan ya salah satunya menurut dia ya banyak kebohongan KPU perihal Sirekap ini. KIP berhasil membongkar dan membuat KPU yang mengklaim data Sirekap servernya berada di Indonesia akhirnya juga terbongkar server berada di Singapura. Mantan anggota DPR ini dari Dapil ya, Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga menyayangkan pakar IT yang diajukan KPU ya saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pakar itu bilang percuma mempersoalkan Sirekap, itu tidak ada gunanya karena hanya alat bantu katanya ya. Namun kata Roy, ya faktanya Sirekap menjadi alat utama dalam perhitungan suara pemilu karena Sirekap boleh satu-satunya dikeluarkan oleh KPU melalui peraturan undang-undang, dan itu ya untuk bisa menciptakan Sirekap angkanya begitu luar biasa, fantastis, miliaran di situ begitu kan. Jadi saya kira bagaimana sistem KPU yang kemudian kalau memang Sirekap tidak ada gunanya, kenapa anggaran begitu fantastis di situ begitu kan. Jadi artinya masih dipakai atau tidak begitu. Jangan-jangan ini benar apa yang disampaikan Roy Suryo atau jangan-jangan salah begitu kan. Maka KPU sekarang masih belum terbuka begitu. Kalau Sirekap tidak ada gunanya lalu kemudian tiba-tiba dipakai sebagai rujukan, kan ada gunanya pastinya begitu. Buat apa ada Sirekap kalau tidak ada gunanya? Pasti kan ada gunanya di situ begitu. Kalau melihat dari hitung cepat di situ, saya kira juga menjadi acuan apakah ini diperlukan juga atau tidak. Yang jelas bagi kami adalah apa yang disampaikan Roy Suryo, tanda-tandanya sudah mendekati begitu kan ya, sudah mendekati bukti apa yang terjadi pada Sirekap. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.